Oke, kira-kira ya teman-teman, benda ini muat dimasukin apa aja? Yuk kita lihat. Ini kuncinya. Sekarang kita buka. Kita lihat isinya. Oh, ternyata ada 2 buah helm teman-teman. Kita lihat helm apa ini. Yang ini helm KYT seperti ini. Nggak tahu ini seri apa. Bentuknya kayak gini. Kalau yang satu ini helm JPN, helmnya Nyonya. Seperti ini bentuknya. Wangi sekali. Aroma rambutnya Nyonya itu emang luar biasa wangi. Gombal. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang dia muat apa lagi? Oh, ternyata muat 1 galon aqua, kawan-kawan. Iya, ini dia. Ternyata SH47 dia muat 1 galon aqua, kawan-kawan. Nah, oke, kita masukin lagi. Sekarang apalagi isinya? Oh, ternyata dia bisa bawa 1 unit Magicom merek Miyako. Ya, ini penanak nasi merek Miyako, punya Nyonya. Saya pinjam buat konten. Mudah-mudahan dia nggak marah. Oke, selanjutnya dia muat apa lagi? Kita buka. Oh, ternyata dia muat tabung gas LPG 3 kilo, kawan-kawan. Luar biasa. Ini kalau belanja beli tabung gas ini nggak perlu pakai matic lagi nih. Pakai motor lagi ini juga bisa nih. Sayang, ini ternyata bisa muat 2 tabung gas 3 kilo. Oh iya? Iya nih, lihat nih. Ya, ini istriku, wanita tercantik seplanet bumi. Ya, di video part 3 ini kita akan ngomongin top box yang saya pakai itu. Yang saya pakai di Yamaha MT25 saya. Top box yang saya pakai ini adalah merek Shark tipe SH47. Ya, ini bisa dilihat, ini tipenya SH47 yang artinya dia 47 liter. Ya, ini saya beli sekaligus bracket Shark. Sekaligus ini bantalannya, apa saya nggak tahu apa sebutannya ini, dudukan buat bracket boxnya ini. Ya, ini bentuk apa namanya, bentuk bracketnya ketika dipasang di motor saya ya. Dan ini adalah sambungannya yang ke rangka. Dan ini adalah penampilan Yamaha MT25 saya setelah dipasang top box merek Shark SH47 ya, kurang lebih seperti ini. Ini tampak dari sisi kanan seperti ini. Kemudian kita berpindah ke bagian belakang. Ya, dari sisi belakang bentuknya seperti ini. Bracketnya cukup rapi dan ini juga bisa difungsikan sebagai bagel buat geser-geser motor kalau di parkiran ya. Kemudian ini tampak dari belakang, tidak terlalu lebar, cukup kompak, cukup proporsional. Dari sini juga terlihat bagus. Ya, kemudian ini dari tampak kiri. Oke. Ini dari sisi kiri bentuknya seperti ini. Ya, kemudian ini saya tambahin backrest. Ini fungsinya kalau ada yang bonceng di sini, ini bisa buat sandaran. Yang di sebelah belakang ini bukan lampu ya, ini reflektor. Oke, sekarang kita lihat dalamannya ketika kondisi boxnya kosong. Maaf agak berisik, itu ada anak-anak motor lagi lewat. Ya, maaf agak berisik. Ya, tadi di awal video sudah saya tunjukkan cara buka box ini. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya ketika kosong. Ya, seperti ini bagian dalamnya. Ya, ini ada semacam tali.
kemudian di sini ini bentuknya seperti ini, dan dia bagian atasnya ada karetnya ini. Ini ada karetnya. Ini ada karetnya, fungsinya biar air nggak masuk. Nah, dengan konstruksi bibir ini yang mencuat seperti ini, kemudian bagian atasnya yang seperti ini mencegah air hujan masuk ya. Ya, ini mencegah air hujan masuk. Ya, ketika dikunci maka ini akan menutup akses air hujan masuk ke sini. Tapi kalau dibalik, kalau boxnya dibalik, ada kemungkinan air hujan bisa masuk. Mbak, sorry ya, numpang konten. Ya, ini posisi saya lagi di Hollywood Junction. Nah, ini Hollywood Junction Cikarang. Cikarang. Ini lagi di depan Opor Cafe. Tadi mbaknya malu-malu. Ya, ini suasana sore hari di Cikarang. Nah, itu ada yang mau parkir tapi nggak jadi. Takut kali lihat saya lagi ngonten di sini. Ya itu tadi apa namanya, penjelasan singkat tentang geometri dari set top box ini. Ya, ini bagian bawahnya bibirnya menjulang ke atas, sementara yang ini menjulang ke dalam. Fungsinya untuk mencegah air hujan masuk, dan ditambah lagi dengan adanya karet di sini. Ya. Jadi lebih apa namanya, lebih mencegah bagian dalam ini kemasukan air. Bahkan ketika saya touring Jogja, Cikarang ke Jogja, itu adalah RR lewat tuh. Ketika saya touring dari Cikarang ke Jogja, Tawangmangu, saya bawa laptop, saya taruh di sini, dan laptopnya kering, aman sentosa. Ya, dan ini adalah penguncinya yang sisi belakang. Ini ada semacam handle. Handle ini fungsinya buat pengaman ya. Jadi ketika box ini saya kunci seperti ini fungsinya sebagai pengaman biar nggak ada tangan jahil yang iseng-iseng buka-buka di sini ya. Even setelah dikunci pun ini masih bisa dibuka. Ya, ini posisi terkunci loh padahal. Ya, jadi ini memang harus ditutup ketika dikunci supaya tidak bisa dibuka ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masih di bagian dalam ya, masih di bagian dalam. Sekarang sisi atasnya ini ada rongga-rongga seperti ini. Ini saya kurang paham fungsinya. Bagi yang tahu silahkan komen. Ya, ini bagian apa namanya, pengait atasnya. Setengah ini pasangannya di sini. Ya. Ini bahannya, bentar, bahannya apa ya ini? Oke, ini bahannya adalah PP TX20. PP itu polipropilen ya. Materialnya ini PP ya. PP itu bukan plastik ABS, tetapi dia material yang juga biasa dipakai untuk bodi motor ya. Ini setahu saya bahannya PP. Ini juga kalau nggak salah bahannya PP. Kebanyakan bodi motor, bodi motor sport, matic, bebek itu mayoritas yang saya tahu pakai bahan PP alias polipropilen. Bahannya lentur, kuat, dan tahan panas. Dan lebih penting lagi itu murah proses produksinya. Yaitu kenapa kebanyakan sepeda motor produksi massal itu bahannya kalau nggak ABS, PP, yaitu salah satu faktornya untuk menekan ongkos produksi. Ya kalau pakai karbon ya bakal ini super mahal ya. Di bagian dalamnya geometrinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka kita akan lepas box ini dari motornya. Caranya gini, ini diangkat, tangan kiri saya bawa HP saya ini diangkat, dibuka seperti ini, lalu ini ditarik, ditekan aja ke belakang ya, seperti ini, maka penguncinya akan terbuka. Sambil ditahan gini nih, didorong ke atas ya, nah maka dia akan terbuka, dia akan terangkat. Tenang aja, ini boxnya cukup enteng ya. Salah satu fungsinya ini bisa dipakai buat handle seperti ini ya. Ini tatakannya, ini anti goyang, ini
ini karetnya, salah satu faktornya ini ada karetnya. 1, 2, 3, 4 yang bikin anti goyang ya. Itu tempat buat apa namanya? Ini buat naro apa namanya? Holdernya top box ini. Ya, seperti ini bentuknya. Ini pengaitnya. Seperti ini. Ini diikatnya seperti ini kalau dari bawah. Maaf kotor karena saya habis lewatin jalan becek ya. Ini tampak dari bawah seperti ini. Sekarang coba kita pasang lagi boxnya ini di sini. Caranya gampang, cukup diarahin aja bagian bawahnya ini. Nah, bagian bawahnya ini pastiin dia masuk ke sini. Oke, seperti ini. Ini dibuka dulu kan ke bawah ya. Dan dia sudah terpasang dengan kencang. Tinggal dikunci aja. Kalau gini masih bisa dibuka. Nah, tinggal dikunci aja. Set. Nah, ya seperti itu. Ya, dia memanfaatkan di sisi sini. Nanti saya tunjukin videonya pada saat proses pemasangan ini di Kyoto. Jadi dia memanfaatkan bracket ini. Ini plat tebel, kalau nggak salah 4 atau 3 atau 4 mili ini. Ya, ini diikat di balik sini, memanfaatkan lubang yang ada di rangka bawaan MT25 di balik sini sih dia. Kalau bodinya dilepas kelihatan. Nah, kalau yang ini dia harus coak bodi bagian belakang sini ya. Ini dicoak dikit seperti ini. Ya, ini dicoak, yang sebelah sini juga sama. Ya, ini dicoak dikit, bodinya dicoak dikit. Tapi buat saya nggak masalah sih, ini murah sih ini. Oke, bracket bawaan SAT ini dia selain diikat di sini buat dudukan belakangnya, dia bagian depannya diikat ke footstep depan ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang sisi depan. Ini perlu tambahan spacer, tapi ini saya lihat ini udah include, udah termasuk pas beli satu set ini, satu set top box ini. Ini udah termasuk, jadi gak usah beli terpisah. Oke, untuk yang sebelah kiri pun sama bentuknya seperti ini ya. Ini apa namanya? Sepertinya plat 3 mili atau 4 mili di bending, kemudian dilas di sini. Cukup rapi. Finishingnya sepertinya powder coating ini. Ini bukan, kalau saya raba ini bukan apa ya? Bukan cat semprot, tapi kayak ini sepertinya powder coating ya. Top box SAT SH47 ini udah saya pakai buat touring dari Cikarang, Jogja, Tawangmangu, dan nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali. Ya, yang di dalam kardus tersebut adalah bracket boxnya ya, itu yang warnanya hitam itu yang saya tunjukkan tadi, yang mana itu dipasang di sisi kiri kanan bagian buntut motor saya. Ini motor saya posisi lagi di Kyoto ya. Itu mas mekaniknya sedang mempersiapkan bracket box SAT SH47. Ini proses pemasangan bracket boxnya yang sisi kanan dulu. Ini dimulai dari ngencengin baut mounting yang sisi sebelah footstep depan kanan. Ya, ini dimulai dari footstep bagian depan karena itu adalah titik tumpuan utamanya atau dudukan utamanya. Dudukan keduanya nanti ada di sisi belakang. Dia akan memanfaatkan lubang yang ada di rangka belakang sisi samping. Kalau MT Old itu kan sisi atas, ini sisi samping nantinya. Nah, ini wujud top boxnya setelah dikeluarin dari kardus.
top case atau top box ini berkapasitas 47 liter. Ya, tadi di bagian awal video sempat ditunjukin dia muat 1 galon aqua, 2 tabung gas 3 kilo. Dia muat 2 helm, yang satu KYT, satunya helm JPN. Ya, ini posisi ini bracket sebelah kiri sudah dipasang, juga base plate-nya atau dudukan boxnya itu sudah dipasang dan itu terlihat lagi dikencengin. Ini bagian atas top boxnya ada aksen karbonnya, jadi menambah kesan mewah. Ya, ini MT25 saya udah hampir jadi. Ini saya tunjukin posisi bracketnya yang lebih dekat. Ya, ini dari mounting di dekat footstepnya lalu merembet ke atas. Nah, itu tadi mounting yang sisi samping. Jadi untuk MT25 new dan R25 berhubung buntutnya sama, nggak ada begelnya, itu mountingnya pakai memanfaatkan sisi samping sasis seperti tadi. Kalau yang MT25 old dia berhubung ada begelnya, maka memanfaatkan bekas dudukan dari begel tersebut. Jadi begelnya dicopot diganti sama bracket box. Ya, ini MT25 saya udah jadi. Ini tinggal final check aja apa yang kurang. Misalnya ada baut yang belum terpasang, ini dicek total. Kerja yang bagus alias good job buat tim di Kyoto. Jadi dengan begini motor dipakai buat perjalanan jauh pun aman, mantap. Dan demikianlah sharing saya kali ini tentang modifikasi touring atau modif touring Yamaha MT25 part 3 dengan subjudul pemasangan top box SAT SH47 di bengkel di Kyoto. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik atau saran silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan lanjutin lagi di episode atau part 4, yang mana juga merupakan episode atau part terakhir. Ya, di part 4 nanti kita akan masang ini semacam stabilizer tegangan aki ya. Yamaha MT25 saya ini udah saya pasangin lampu tembak, yang mana sudah saya bahas di episode atau part 1, dan juga charger HP yang mana sudah saya bahas juga di episode atau part 2. Penambahan lampu tembak dan juga charger HP tadi takutnya akan terlalu membebani akinya Yamaha MT25. Makanya saya nambahin stabilizer aki ini supaya tegangan akinya stabil dan juga berfungsi sebagai semacam booster kali ya untuk angkatan awalnya. Jadi kerja akinya nggak berat-berat banget. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa lagi di part 4. Wassalamualaikum.